Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, selamat datang, selamat menonton kembali. Assalam. Ibu-ibu, assalam itu apa? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa yang di rumah, ibu-ibu yang ada di studio, siapkan Qur'annya, siapkan penanya, dan siapkan kertasnya. Allah berfirman, tolong dibuka Pak Maskur, surat 69 ayat 51. Kebenaran yang hakiki adalah Al-Quran. Mas Ayub dibaca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar kebenaran yang diyakini. Sudah benar, benar-benar lagi, kebenaran lagi. Karena itu pemirsa, jangan jauh dari Al-Quran. Siapkan di meja masing-masing tulisannya, kertas dan pena ada di sebelahnya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Segala sesuatu yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi lihat ayatnya 54 ayat 53. Siapkan para pemirsa di rumah, biasakan setiap ada apapun bentuknya, mau ceramah mau apa, siapa kertasnya, tulis supaya tidak lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Harus tertulis nggak, Bu? Kenapa harus tertulis? Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak. Ibu udah siap penanya? Udah siap kertasnya? Subhanallah. Suruh menulis ini perintah siapa? Allah, Al-Quran. Kalau ibu-ibu dengar ceramah atau ngaji, tidak bawa pena, tidak menulis, melanggar perintah siapa? Was, padahal. Nah, pemirsa, sore hari ini saya ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama, Majelis Taklim Husnul Khotimah RW 3, Kelurahan Kebraun, Surabaya. Ibu Hajah binti Istiqomah. Yang mana orangnya? Mana Ibu? Oh, subhanallah, Bu. Selamat datang ya. Dari Kebraun ke sini naik apa, Bu? Alhamdulillah. Amin. Yang kedua, Majelis Taklim Perawal Jati. Apa itu Pawal? Oh, subhanallah. Pak Guyupan Wali Murid Darmo Indah Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Asmaun. Sing pundi? Oh, diwakili. Apa-apa. Ya, selamat datang ya di Assalam TVRI Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, Majelis Taklim Nur Rahmah Kali Jaten Sepanjang Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Siti Munayah. Oh, datang Bu. Dari Sepanjang, macet nggak tadi? Alhamdulillah Sabtu ya. Agak siang. Ya. Kemudian yang terakhir, Majelis Taklim Dakwatul Hasanah Banyu Urip Lor Surabaya, pimpinan Dr. Anda Hajah Diana Heri. Yang mana? Oh, selamat datang Bu Heri. Pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, tadi Allah sampaikan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Udah siap penanya? Udah siap kertasnya? Ibu kalau tidak nulis lupa nggak?
Nah, ibu kalau ingin dakwah kesana kemari dengan lupa bisa nggak? Untuk nyampaikan ke anak istri atau mungkin suami, tetangga kanan kiri dengan lupa bisa nggak? Jadi harus apa ini? Pernah diingetin oleh para pendahulu bahwa ngaji perlu nulis. Waspadalah. Pemirsa yang di studio, pemirsa yang di rumah, hari ini kita akan bongkar atau judul hari ini yang kita bahas di TVRI yang tercinta ini adalah doa terkabul versi Allah. Tolong ditulis judulnya, pemirsa ditulis yang di rumah. Jangan lupa siapkan pena dan Quran di mejanya masing-masing. Judulnya doa terkabul versi Allah. Kenapa harus ada versi Allah? Karena yang ngabulkan siapa? Allah. Berarti harus nurutin apa maunya siapa? Allah. Makanya doa terkabul versi siapa? Allah. Versi Allah apa versi oknum? Allah. Nah, selama ini doa ibu versi siapa? Allah. Taunya dari mana? Padahal. Nah, dari mana taunya kalau Quran? Tahu ada doa terkabul versi Allah. Apa syarat-syarat doa terkabul? Ayo kita lihat, kita bongkar ayatnya agar supaya kita nggak ikut anut gerubuk yang tidak tahu dasarnya. Doa itu apa? Doa itu apa? Menyeru. Ya, menyeru itu gini loh. Kalau panjenengan, ya, dalam kesulitan di dalam sumur, Allah, gitu. Itu beda tuh. Jadi menyeru itu memohon sesuatu yang mendesak. Menyeru. Nah, umat manusia ini menyerunya harus kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Allah. Taunya Tuhan Ibu namanya Allah dari siapa? Dari mana taunya? Kenapa nggak nyebut nama yang lain? Kok mesti Allah? Taunya ibu-ibu, Tuhan Ibu namanya Allah dari mana? Dari ngaji-ngaji. Para pemirsa yang di rumah taunya Tuhan kita namanya Allah dari mana? Ya, surat berapa, ayat berapa? Kita lihat ayatnya. Dari mana kita tahu nama Allah? 10 ayat 3. Tolong dibaca, Mas Ayub. Jadi ini ibu-ibu, para pemirsa yang di rumah, bedanya antara ceramah dengan pemahaman. Ya, ceramah bagus. Nah, setelah ceramah baru dilanjutkan dengan pemahaman. Ayo, 10 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Tahan. Sesungguhnya apa katanya? Jadi ibu kalau ditanya lagi, ada seseorang nanya, ibu menyembah Allah, nama Allah dari mana? Dari berapa? Surat berapa? Nah, kalau ini sesungguhnya bukan katanya. Sesungguhnya nama Tuhanmu ialah Allah. Tambah lagi surat 20 ayat 14. Ya. Jadi hal yang mendasar harus tahu dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ulang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Bahasa Arabnya dari awal sampai akhir. Apa itu? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yang ngomong itu siapa? Allah. Di mana? Al-Quran. Surat berapa? Ayat berapa? Nah, ini perlunya baca Quran. Ibu kalau kok tahu kalau nama Tuhan Ibu Allah dari mana? Quran. Surat berapa? Surat 10. Ayat berapa?
Kata-kata Allah setelah ibu mengetahui dalam bahasa apa? Nah, gitu. Ibu tahu karena ada terjemahan. Jadi perlu nggak Quran terjemahan? Perlu. Buktinya ibu udah baca berpuluh-puluh tahun. Waktu ditanya kan susah masih. Kalau gini tahu. Jadi rumah kita harus ada Quran apa? Sudah punya? Hari gini. Ya, HP bisa beli 4 juta, 5 juta. Quran terjemahan 40.000 kagak punya. Tapi hidupnya minta masuk surga, minta bahagia. Kan susah ini. Jelas? Nah, ini bukan marah, gregetan. Jadi Tuhan kita siapa? Allah. Udah tahu sekarang namanya. Dari mana taunya? Al-Quran. Jadi kalau kita berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Langsung apa pakai calo? Langsung apa pakai calo? Surat 2, 186. Ya, itu. Ini pemahaman tuh begini, Bu. Ya, makin dalam. Tapi ada dasarnya. Surat 2, 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Tahan. Tuhan Ibu tadi siapa? Allah. Berarti kalau berdoa kepada siapa? Allah. Kenapa? Perlu pakai calo nggak? Kenapa nggak perlu pakai calo? Hah? Kenapa? Alhamdulillah karena dekat. Ya, karena dekat nggak perlu pakai calo. Ulang lagi ayatnya. Tuhan kita jawab dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Paham? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kepada aku apa kepada yang lain? Kepadaku. Kunya siapa? Kenapa kita nggak pakai calo? Dekat. Jadi kalau dekat langsung apa belok-belok? Langsung. Jadi mulai kapan kita doa langsung? Nah, mulai. Bukti ibu berdoa langsung kepada Allah ngomongnya gimana? Gimana? Ya Allah, aku memohon langsung kepadamu. Ada kata-kata langsung. Nih ada yang ngomongnya nggak pakai langsung, yang satunya pakai langsung. Yang duluan yang mana? Nah gitu. Ulang lagi dari awal ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kepadaku. Berarti langsung nggak? Langsung itu nggak pakai perantara, di depan, di kanan, kiri nggak, gitu, langsung. Boleh dengan orang-orang lain, tapi ada benda-benda yang di kanan kiri tuh, yang suka-suka tuh, dulu Pak Ayub gitu, ya. Ada kan yang depan kita ada benda-benda gitu kan, langsung itu langsung, namanya juga langsung. Terus. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi ibu-ibu kalau berdoa ingin langsung dan dikabulkan Allah, suruh memenuhi apa? Di sini tulisannya sholat apa perintah? Ulang lagi dari atas. Ya. Kan ini judulnya doa terkabul versi Allah. Harus sesuai Quran, ya. Ayo, baca. Dan lagi. apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dekat. Terus? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Dikabulin, yang langsung kepadaku, ya. Kalau pakai calo enggak, kata Allah. Ayo. Maka ini syaratnya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi orang yang terkabul syaratnya pertama apa? Yang pertama. Langsung dulu. Tadi kan Allah dekat. Allah mengabulkan orang-orang yang apabila berdoa kepadaku. Jadi syarat pertama apa? Langsung. Kenapa langsung? Karena dekat. Terus kemudian Allah bilang, Allah berfirman, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Perintahku apa sholat?
Perintah Allah banyak apa sedikit? Jadi cuma sholat doang. Al-Quran satu ayat cuma isinya sholat apa 6.000? Nah gitu. Jadi syarat doa sholat apa perintah? Ah, yuk memenuhi perintah Allah. Salah satu bagian. Ah, sholat baru salah satu bagian. Ah, lanjut lagi. Ya, Allah nih orang lagi sini. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, jadi salah satu perintah apa? Beriman. Lanjut, terus lagi dari sini biar paham. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Lanjut. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Alhamdulillah. Jadi syarat-syarat doa terkabul versi Allah pertama ditulis langsung sung kepada Allah. Gregetan biasa, gregetan langsung. Yang kedua memenuhi perintah. Perintahnya suruh berapa? Beriman. Berarti harus dibuka nggak Qurannya? Beriman versi Allah. Iya dong, kan selama ini beriman dianggap percaya sama Allah. Iblis juga percaya sama Allah. Iya kan? Kalau mengistilahkan beriman itu hanya percaya kepada Allah, iblis juga percaya sama Allah. Nah, kita harus tahu iman versi Allah itu yang mana. Harus kita buka ayatnya. Nih syaratnya harus beriman kan? Surat 2 177. Apa itu iman versi Allah? Ayo tulis. Begitu pulang praktekin, insya Allah terkabul. Karena Allah menepati janjinya sendiri, ya. Monggo, nih syarat-syarat terkabul. Doa versi Allah, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Tahan. Tadi syarat terkabulnya doa pertama langsung kepada Allah, kedua beriman, melaksanakan perintahnya salah satunya beriman. Iman itu tadi ada sekian tuh. Ya, iman kepada Allah, terus siapa? Hari kemudian terus malaikat, terus kitab-kitab, terus nabi-nabi. Nabi kita siapa, Bu? Ulang lagi ayatnya. Ulang lagi ayatnya. Ini yang membuat doa kita nggak terkabul kalau nggak sesuai dengan keinginan Allah. Ayo ulang lagi ayatnya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Terus? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus? Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Tahan, nabi kita siapa? Ulang lagi kan nabi-nabi nih. Ayo ulang lagi. Ya makanya kalau ibu udah salah ini udah gak akan terkabul doanya. Ulang lagi. Ayo. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Terus? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus? Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Nabi kita siapa? Nah gitu, seluruh para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad, karena kita lahir zaman beliau. Tapi harus diakui cuma 1 apa 25? Kalau ibu cuma ngakui 1, berdoa kepada Allah, dikabulkan nggak? Enggak lah, kan ibu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, jadi iman kita kepada Allah, para malaikat, ya kan? Hari kemudian kitab-kitab dan nabi-nabi. Cukup sampai situ. Lanjut ayatnya. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Tahan. Jadi ada dannya nggak? Jadi iman ibu selama ini ada berapa? 6. Kepada Allah, malaikat, ya kan? Kitab, terus? Nabi-nabi, terus? Hari akhir, qadir, ya. Ada dannya nggak? Ini ada dannya nggak ini? Makanya iman kita versi Allah harus pakai dan nggak ini?
Nah, kalau ibu udah yakin dengan Al-Quran bahwa iman kita itu pakai dan, tolong diulang dari awal bacanya supaya tahu bahwa iman kita itu bukan 6, Bu. Ya, ada dannya. Kalau dannya nggak dilakukan, belum sempurna iman ibu. Ini ayatnya, dengerin baik-baik, ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Terus? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus? Hari kemudian Terus? malaikat-malaikat, Terus? kitab-kitab, Terus? nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, Terus? anak-anak yatim, Terus? orang-orang miskin, Terus? musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, Terus? dan memerdekakan hamba sahaya, Terus? mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Setelah ada dan, begitu nggak? Hah? Selama ini iman ibu ada berapa? Kok ada dan? Ada berapa selama ini? 6. Versi siapa? Duh, versi Allah ada dannya. Nah, udah biarin ya. Kita nggak ikut campur soal itu. Bahwa kalau versi Allah iman kita itu banyak dannya. Setelah dan, baru Allah belakangnya. Mereka itulah orang benar imannya. Setelah dan. Nah, sekarang dannya ada berapa? Nah, makanya kita harus apa dannya? Kalau nggak gugur doa kita. Sampai pohon kelapa. Ayo, kita lihat dannya ya sekali lagi. Ayo, ulang lagi. Ya. Kan tadi syaratnya berdoa itu pertama langsung, kedua disuruh memenuhi perintahnya suruh beriman. Ternyata imannya dannya banyak. Lah kalau dan ini nggak dilakukan, doanya terkabul nggak? Ya enggak lah. Ya kurang. Lama berdoa bulan Juni, mungkin barangkali September yang akan datang baru terkabul. Mending yang bahaya tahun 2000 berdoa, tahun 2025 baru terkabul. Ya karena dannya nggak ada. Ayo ulang lagi. Ayo. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Terus? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus? Hari kemudian Terus? malaikat-malaikat, Terus? kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Tahan. Jadi doa terkabul versi Allah pertama langsung sama Allah. Oke. Yang kedua beriman, yakin. Yang ketiga memberikan makan ke siapa nih? Hah? Memberikan harta yang baik kepada kerabatnya. Terus siapa lagi? Anak yatim. Anak yatim. Terus? Orang-orang miskin. Sudah berapa syaratnya? 3. Ayo, tulis sendiri ya, nanti kita simpulkan. Berapa syaratnya? Ini supaya tembus doa kita mulai besok nih. Ya, lanjut. Dari dan dulu yang awal ini. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. terus? Anak-anak yatim. Orang-orang miskin. Terus? Musafir yang memerlukan pertolongan. Terus? Dan orang-orang yang meminta-minta. Terus? Dan memerdekakan hamba sahaya. Terus? Mendirikan sholat. Baru sholat. Tadi ada jawaban. Baru bagian kecil. Terus? Dan menunaikan zakat. Terus? Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Nggak boleh apa? Ingkar atau bohong. Kalau ibu berdoa tapi sering bohong, terkabul nggak? Selama ini tahu nggak? Lanjut. Ya, bohong nggak boleh. Lanjut. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Sabar. Terus? Penderitaan. Terus? Dan dalam peperangan. Terus? Mereka itulah orang yang benar imannya. Baru memenuhi syarat benar iman, ya. Nah, berarti minimal ada berapa ini, Bu? Simpulkan sendiri. Pertama, doa terkabul versi Allah pertama adalah langsung sung kepada Allah. Yang kedua syaratnya beriman.
Nah, di dalam keimanan ada syarat memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, ya, yang terdekat. Ya, anak yatim, fakir miskin, ya. Kemudian sholat, ya, musafir, 6. Kemudian orang yang minta-minta, 7. Terus? 8. Terus? Mendirikan sholat, berapa? 9. Terus? Menunaikan zakat. Nah, 10. Menepati janji. Menepati janji. Sabar dalam kesempitan. Berapa sudah? 12, ya. Terus? Ya, sabar 12 ya. Nah, berarti kalau di antara 12 ini ada satu aja yang ibu tidak memenuhi syarat. Sedekah sudah, oke. Tapi bohong. Bisa nggak terkabul? Nggak, oke. Ibu jujur, nggak pernah bohong. Tapi nggak pernah sedekah. Terkabul nggak? Nggak. Ibu sedekah, ibu jujur, tapi nggak sabar. Marah-marah aja. Hah? Terkabul nggak? Nah, udah terasa kemarin selama ini yang nggak terkabul gara-gara apa? Udah tahu? Nah, kok pada ketawa? Berarti selama ini nggak tahu syaratnya. Ya, sabarnya kurang, ya, bohongnya terus, ya kan? Nih, oke, paham? Tambah lagi doa terkabul versi Allah syaratnya 40 ayat 60. Ayo, 40 ayat 60. Apa syaratnya lagi ini? Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Subhanallah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Kepadaku pakai calo. Langsung. Terus? Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku Terus? akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Berarti kalau ibu berdoa di samping tadi langsung udah beriman, ya, sedekah, sabar, tidak bohong, sholat, ya kan, ya, zakat, sudah semuanya ini, tapi sombong, bermasalah nggak? Bermasalah. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat kok ini. Syaratnya nggak sulit amat kok, di hati semua kok. Iya nggak, ya nggak ya? Begitu ibu sombong, masalah ibu. Oke. Tambah lagi, ya. Doa terkabul versi Allah. Surat 42 ayat 26. Tapi ibu-ibu, sebelum dibaca, Mas Ayub, bentar. Ada yang mau lewat. Ya. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main tujuh, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Tak ada yang bagus songkoknya. Makanya pakai AWI, satu-satunya proper songkok tanpa kertas di Indonesia. Nggak usah pakai nyaca.
kepake ya, Pak. Songkok Bapak. Songkok Awi, kalau bersongkok tanpa kata. Awi juga menyediakan mukena amal. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Aris, dulu mata saya silinder. Setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Baik. Ya, kita ulang lagi Bu ya. Tadi yang terakhir, kalau kita berdoa tidak boleh sombong. Kenapa nggak boleh sombong? Karena menyakitin orang lain, dan Allah memang tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah ini slide selanjutnya. Ya, tolong Mas Ayub dibaca 42 ayat 26 ya. Catat ya. Oke. Pemirsa yang di rumah, saya harap masih konsisten. Qurannya di meja, pena dan kertas sebelahnya tetap ditulis agar supaya doa kita mulai malam ini terkabul karena sesuai dengan keinginan Allah. Monggo Mas Ayub diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Terus? Dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Terus? Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Ibu, di sini ada syarat apa lagi? Allah memperkenankan doa kepada orang yang mana? Beriman. Tadi sudah. Terus setelahnya itu apa? Mengerjakan amal soleh itu. Amal itu apa? Perbuatan. Soleh? Baik. Jadi kalau ibu berdoa sembari tidak mengerjakan perbuatan baik, terkabul nggak? Berarti waktu doa harus berbuat baik nggak? Berbuat baik yang pertama ke siapa? Oh, emangnya Allah butuh sama ibu? Kepada siapa? Suami lagi. Kan kasihan ibu kita udah tua. Orang tua. Hah? Berbuat baik kepada siapa dulu? Hah? Suami apa? Orang tua. Hah? Ibu orang tua. Hah? Suami kita sama orang tua kita sehat mana? Sehat suami, Pak. Iyalah, mau lebih muda. Jadi ke siapa dulu? Nah gitu, surat 4 ayat 36. Jadi berbuat baiknya harus tahu. Ya, harus tahu urut-urutannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Terus? Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, Terus? karib kerabat, Terus? anak-anak yatim, Terus? orang-orang miskin, Terus? tetangga yang dekat, Terus? dan tetangga yang jauh. Tahan. Jadi berbuat baiknya kepada siapa dulu? Orang tua. Orang tua, bapak, ibu apa ibu bapak? Hah? Ibu bapak. Terus siapa? Baru suami. Ya, jangan lupa suami mah jangan yang nyariin makan. Tapi lebih tua ibu kita. Salahnya kan udah beda. Jadi berbuat baik ke siapa dulu? Habis itu? Kerabat itu suami, istri, mamang, ponakan, menantu, mertua itu nah. Ya, the big family. Habis itu siapa? Anak yatim. Habis itu? Duluan mana anak yatim sama orang miskin? Kenapa? Nah, karena anak-anak, bukan bapak-bapak yatim. Loh iya kan anak dulu. Ibu-ibu kalau ngelihat ada bapak jatuh, anak kecil jatuh, duluan mana yang tolong? Ya kan anak-anak. Karena dia kan nggak bisa jalan. Oke. Jadi berbuat baiknya kepada orang tua dulu, kemudian suami istri, ya, the big family. Terus anak-anak yatim, bapak-bapak yatim.
Anak yatim dulu, baru orang miskin. Yang mana? Yang jawab yang deket. Iya, tetangga. Habis itu kan ada tetangga nih, ya. Tetangga jauh dulu apa deket dulu? Kenapa? Hah? Ih, kenapa? Kok ibu mesti harus berbuat baik ke tetangga deket dulu? Kenapa nggak ke Palestina dulu? Hah? Bukan, ya oke. Selain itu karena apa? Yang ngobor kita. Loh kan yang ngangkat mayat kita dia. Yang Bu, ada nggak orang mati bisa mandi sendiri? Yang mandiin siapa? Jauh apa deket? Yang jauh kan dia yang mandiin. Ya kan yang deket dulu. Jadi kenapa harus berbuat baik dengan tetangga deket dulu? Karena komunitas yang paling penting di situ. Di sanalah kita sering tolong menolong gitu. Ya, kalau kita mati dia yang mandiin. Kalau rumah kita terbakar yang nyiram siapa? Yang deket. Ibu kalau punya duluan ngasih ke siapa dulu? Ibu kalau bangun rumah yang pilek kena debunya siapa? Makanya berbuat baik ke siapa dulu? Kalau punya duluan? Bener nih. Kan biasanya ngumpet ya, ini asik kan? Yang begini mau doa sama Allah minta dikabulin. Buset dah. Selesai aja belum beres dengan syarat-syarat. Jadi pertama doa terkabul itu langsung sama Allah, oke? Yang kedua beriman. Ketika memberikan harta yang dicintai, blank tadi, oke? Kemudian suruh menepatin janji. Kemudian suruh sabar. Tidak boleh sombong. Yang terakhir berbuat baik ke siapa? Semuanya diawali dengan ibu apa? Kalau ibu-ibu berdoa lagi pecawan sama orang tua, dikabulin nggak? Bener nih. Berarti kalau ibu doa harus baik sama siapa? Ridho Allah, ridho. Ridho ibu, ridho. 31 ayat 14. Jangan lupa nih Bu, syarat-syarat begini mah penting. Kalau enggak nyangkut terus doa kita. Mending kalau sampai atau nyangkutnya di pohon kelapa. Kalau di pohon cipluan lebih pendek lagi kan kasus. Ya, ayo. Buka ayatnya 31 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Terus Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Tahan, disuruh bersyukur kepada siapa? Allah. Bersyukurlah kepada aku kata Allah dan kepada ibu bapak. Jadi ibu bapak kedudukannya di mana? Di mata Allah. Nomor 2 setelah Tuhan, setelah Allah. Oke. Berarti doa kita nyampe harus diridhoi siapa? Orang tua. Ini bermasalah sama orang tua. Minta macam-macam sama Tuhan. Beresin dulu kata malaikat. Gua kepet lu istilahnya. Sama orang tua nggak beres lu ngomong-ngomong Tuhan lagi. Ya nggak ya? Apalagi minta yang macam-macam. Sama orang tuanya nggak beres. Jadi kalau di sini masih pecawan sama orang tuanya, doanya terkabul nggak? Kan orang-orang durhaka begitu. Jadi kalau pecawan sama orang tuanya, bisa doa nggak? Nggak bisa lah. Kan jadi itu batu yang bermasalah sama orang tuanya. Apa itu Bu Sri namanya? Malin kundang. Gimana doa udah jadi batu? Jadi cara doa tadi apa lagi? Ya. Coba diulang. Pertama, langsung sung pada Allah. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, memberi harta kepada ya, anak yatim dan sebagainya, ya, terutama yang dekat, ya, orang tua, ya. Kemudian tidak boleh bohong. Tidak boleh sombong. Harus berbuat baik, bersabar. Berbuat baik kepada siapa dulu? Semua orang. Diawali dengan orang tua. Kalau ibu berbuat baik ke yang lain, orang tua sampai ngelihat, nggak dipamitin tersinggung, doanya terkabul nggak? Nggak lagi. Kita pulang, sungkem sama orang tua, baru silakan sampai doa. Syarat yang lain, tambah lagi. Ya, surat 7 ayat 55. Ya, surat 7 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoalah
kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ulang lagi ini. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Suara yang lembut apa yang keras? Boleh nggak suaranya keras? Hah? Boleh, tapi nggak dikabulin. Lu silakan, mau yang keras, mau pakai apa boleh. Mau pakai speaker, mau pakai salon 4000 watt silakan. Tapi nggak terkabul. Pemerintahnya suruh suara lembut kok. Ayo ulang lagi. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Terus? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tambah lagi 5-6-nya sekalian. Terus? Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Terus? Sesudah Allah memperbaikinya. Terus? Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Takut tidak diterima, harapan dikabulkan itu apa maksudnya? Ada orang berdoa takut tidak diterima dengan harapan yang dikabulkan. Apa? Apa maksudnya? Takut tidak diterima, ya kan? Dan apa ini? Takut tidak diterima. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Serius. Takut gak terkabul itu jadi serius tuh, ya? Serius. Jadi syaratnya doanya harus serius. Tapi di sini dilarang apa? Dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Kalau ibu berdoa sambil nyabutin kembangnya orang, mau nyabuti atau ngerancapin pohon-pohon tetangga orang, rusak dah pokoknya, nggak ada manfaatnya, dikabul nggak? Berarti doa terkabul versi Allah banyak nggak syaratnya? Mudah apa sulit? Masa sulit? Masa sulit? Nih, beriman sulit nggak? Yakin? Nggak. Ngasih makan orang miskin sulit nggak? Nggak, ya kan? Ya harusnya enggak dong kalau mau terkabul. Nggak bohong sulit nggak? Ya harusnya enggak lah. Kalau doa ingin terkabul gimana? Sabar sulit nggak? Enggak lah kalau ingin dikabulin. Bukan, ibu ini kalau doa serius pengen dikabulin apa enggak nih? Kalau bohong untuk kebaikan. Bohong? Untuk kebaikan. Itu jadi gini Bu, nanti kita bahas ya. Bedanya bohong dengan dusta ya. Ya bagus, kalau bohong itu diplomasi sangat mungkin untuk kebaikan, tapi kalau dusta menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Nanti kita bahas pada sesi selanjutnya, oke? Nah, berarti apa tadi? Langsung, terus sedekah, terus beriman, sedekah, terus tidak sombong, sabar. Sulit nggak sabar? Enggak, kalau ibu kepingin terkabul. Terus? Kadang banyak gangguan. Banyak gangguan. Ya. Terus kemudian apa? Beramal soleh. Berbuat baik kepada siapa? Ibu bapak. Sulit nggak berbuat baik ibu bapak? Enggak, kalau ingin terkabul. Terus nggak boleh merusak? Amin. Ya. Selain itu merusak bumi. Nah, kira-kira selama ini kalau ibu-ibu doanya nggak terkabul, kena penyakit ini semua nggak? Saya suka. Salah satunya. Ya pokoknya pernah ada kena ini nggak? Amin, saya suka ya. Saya suka udah tua jujur ya. Amin. Kenapa? Soalnya kalau berdoa masa sampai nyabut-nyabut bunga. Loh, Bu, ya. Habis sholat ya doa ya kan? Pulang ke rumah nyabut-nyabutin. Jadi ini berlaku untuk sesudah sebelum nih. Jadi akhlak kita harus lurus terus ini. Baru doanya kita krep nyampe terus. Oh, maksudnya ibu hari ini sabar besok enggak gitu ya? Ya, gimana mau terkabul? Ibu ini mau doanya terkabul terus apa separuh-separuh nih? Terus. Nah, ya makanya sabar terus, gak nyabutin rumput terus. Istilahnya, oke. Bu, kira-kira kalau ibu-ibu mohon rezeki, ya Allah berikan aku uang 10 miliar gitu, langsung dikabulkan nggak? Kenapa? Iya kenapa?
Oke, ibu bekerja ya, jadi PNS atau kerja di TVRI ya, sebagai kameramen gitu kan, misalnya nih, kerja nggak ini? Habis ini sholat, berdoa, minta uang 40 triliun, dikasih nggak? Kenapa? Kan kerja. Hah? Nggak sesuai apa? Iya, maksudnya apa ini? Surat 42 ayat 27. Jadi Allah ngasih rezeki itu pakai ukuran. Nggak sembarang-barang saya minta seenaknya. 42, 26, 27 ya, dari 26-nya yang tadi. Terusin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia memperkenankan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Yang tadi ya, terus? Dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Terus? Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Lanjut. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, langsung 4 triliun dikasih. Lanjut. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Oh, bahaya kalau kasih 40 triliun. Bisa-bisa kawin terus ya. Iya, kemana-mana kawin, kemana-mana nikah, kan kasus. Ya, makanya. Lanjut. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Jadi Allah ngasih rezeki pakai ukuran nggak? Pakai lah. Lawang kerjanya, mohon maaf, ibu-ibu, ya sekarang ini jadi, misalnya nih, jadi ketua RT, harus rezeki apa? Mintanya harus sesuai dengan lingkungan apa? Nah, ada ketua RT minta rezeki atau minta gaji seperti rezeki presiden, bisa nggak? Kenapa? Ya kan tadi bahaya. Berarti Allah ngasih rezeki sesuai apa? Ukurannya dari mana? Kenapa kok presiden gajinya lebih gede, rezekinya lebih gede? Kenapa saya lebih kecil? Kenapa? Sesuai dengan pekerjaan, kan udah kerja. Kan udah kerja semua tadi. Sesuai dengan tanggung jawab ibu memberi kebahagiaan orang lain. Kalau ibu punya fakir miskin 40.000, dengan Pak Ayub punya fakir miskin 2, rezekinya lebih banyak mana? Ya makanya, berarti doa kita supaya terkabul gede harus ngapain? Harus cari tanggung jawab. Ibu buka lapangan-lapangan untuk membuat ibu tanggung jawab sama dia. Baru cerita ibu didengar oleh Allah. Wajar dia, anak buahnya yang dihidupin mertuanya dia, mertua anak buah, anaknya, cucunya 40.000 harus saya kasih gede. Ibu cuman punya anak 2 minta 40 triliun, kan nggak connect. Jadi Allah ngasih rezeki pakai apa? Nah, berarti segala sesuatu yang turun dari Allah pasti apa? Pasti pakai ukuran ya, 54, 49. Jadi semua pakai ukuran. Jadi ibu-ibu jangan ngawak tuh loh, jangan angan-angan kosong gitu loh. Kalau emang segini tanggung jawab ibu ya segitulah rezekinya. Jangan kita cuman punya anak 2, anak buah juga 2, tapi minta rezeki yang ya kan sulit, nggak adil namanya. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi pakai ukuran nggak? Ngasih rezeki pakai ukuran nggak? Kalau ibu-ibu ingin rezekinya banyak harus ngapain? Harus buka peluang sebesar-besarnya untuk orang masuk di situ yang menjadi tanggung jawab ibu. Baru saluran kerannya untuk orang-orang ini melalui ibu. Kalau ibu-ibu pelit, petil, ya, kekir, ya, anak satu aja gak tahu dijajani, ya rezeki banyak, kan nggak sesuai, nggak sunatullah. Yang begitu mak capek saya main doa. Jelas? Oke. Jadi syarat doa apa tadi? Nah, total ada sekitar 13 tadi ditulis masing-masing ya. Nah, sebelum doa, ya, ibu harus memenuhi apa ini? Atau pada waktu doa harus memenuhi apa? Syarat, ibarat ngelamar pekerjaan, ya. Waktu doa itu baru surat lamaran, ya, lamaran. Padahal rumah Pak Gubernur, bleng.
dimasukin lamarannya, nggak pakai lampiran, diterima nggak? Harus memenuhi syarat nggak? Syaratnya lamaran apa? KTP, bener nggak? Terus ijazah. Nah, jadi kalau ibu doa tok begini masih apa? Waktu ibu doa, ya, ibarat ngelamar masih memenuhi apa? Kan tadi kalau ngelamar ada surat lamaran, harus dilengkapi dengan kelengkapan syarat-syarat, KTP, ya kan? Ijazah, surat keterangan kelakuan baik. Kalau ibu cuma doa tok begini, masih baru apa? Baru masukin surat lamaran. Diterima nggak? Karena ibu belum memenuhi syarat. Supaya doa kita atau lamaran kita diterima oleh Pak Gubernur, harus dilampiri apa? Lampirannya apa tadi? Nah, yang tadi ya. Loh iya, selama ini ibu-ibu mindsetnya menganggap doa begini langsung dikabulin. Ibu mulai besok harus tahu, oh iya ya, selama ini aku cuma buat surat lamaran panjang bener, iya kan? Ada kan yang lamarannya panjang gitu kan? Ya, ada yang pendek, yang terkabul yang mana? Ya dua-duanya nggak terkabul kalau nggak ada syaratnya, Jadi ibu-ibu kalau doa terpanjang itu membuktikan dulu yang pendek nggak terkabul, dipanjangin dikit, masih nggak terkabul lagi, dipanjangin lagi, nggak terkabul, makin panjang. Sampai sekarang nggak sadar itu bahwa panjang pendek itu bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah persyaratan. Ah, ibu-ibu, ini waktunya udah hampir 50 menit. Sudah saatnya saya buka pertanyaan. Ya. Nah, tadi kesimpulannya bahwa doa itu harus ada syarat. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Monggo, silakan. Saya pinjam halu-halunya. Oh, sudah, amin. Monggo. Namanya? Oh ya, tadi ya. Ibu ini. Monggo. Saya Bu Hajadiana dari Dawatul Hasanah. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini, Cak Nur. Cak. Iya. Harus Cak pokoknya. Pokoknya Cak aja, ya. Tadi kalau tidak salah surat 42 ayat 27 Allah memberi rezeki dengan ukurannya. Oh. Ya, tadi kalau mungkin saya bisa bertanya tentang orang miskin. Jadi kebanyakan kayak karena sering saya berhadapan dengan mereka, kebetulan pekerjaan saya juga di lapangan untuk itu. Lah mereka bertanya, ada yang bilang bahwa sepertinya kita ini dipanggilkan untuk miskin. Karena mereka sudah bekerja setengah mati, ternyata yang didapat ya cuma segitu-segitu aja. Jadi di sini apa benar berarti memang yang miskin tetap menjadi miskin walaupun mereka sudah berupaya mengacu pada surat tadi atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Ya, berarti kalau sudah ada satu paradoks seperti itu bahwa ini takdir dari Allah, yang miskin ya udah miskin gitu, yang kaya-kaya. Adil nggak? Enggak. Yang pasti komplain siapa? Yang miskin itu. Berarti kira-kira bisa dirubah nggak yang miskin menjadi kaya? Bisa. Itu takdir apa nasib? Nasib. Apa bedanya takdir sama nasib? Pemirsa, nanti kita bahas bedanya takdir dengan nasib. Oke? Jadi soal kemiskinan, takdir apa nasib? Nasib. Sesuatu yang bisa dirubah itu apa namanya? Takdir. Ayo. Nih kalau ikan berenang di air, bisa nggak dirubah ikan berenang di aspal? Apa namanya itu? Nanti kita bahas. Tapi harus dijawab dulu ini, iya kan? Kenapa ini? Kok seakan-akan ini yang miskin merasa, oh aku nggak akan pernah kaya lagi gitu. Jadi sesungguhnya yang membuat kaya, membuat lebih bagus, itu Allah apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Nah, surat 13 ayat 11. 311 ayat 11. Bagus nih pertanyaannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tahan. Jadi perubahan ada di mana? Di Allah apa diri sendiri? Nah, bagaimana orang yang sempit menjadi lapang? Kan gitu aja kan? Yang sempit jadi lapang, ya kita jangan bicara miskin kaya dah. Sempit jadi lapang gitu aja kan? Nah, harus dirubah nggak yang sempit tadi? Harus merubah diri sendiri nggak? Nah, ini ayatnya 65 ayat 7. Ya.
Pemirsa yang di rumah, mohon maaf, saya harus kritik ya kepada siapapun yang selalu menyampaikan bahwa seakan-akan orang miskin tidak wajib sedekah. Kita lihat ayatnya. Siapapun di bumi ini wajib sedekah hukumnya. Termasuk yang miskin. Termasuk yang sempit. Karena justru orang sempit tadi ketika dia memberikan akan dibuka oleh Allah menjadi lapang. Ketika ibu-ibu menyampaikan fakir miskin tidak boleh sedekah, berarti ibu-ibu membatasi nasib dia sampai di situ saja. Oke? Baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu suruh sedekah. Terus? Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Yang disempitkan hendaklah memberikan. Jadi yang sempit, yang sulit suruh ngapain? Suruh sedekah, tapi lihat ayatnya. Berapa sedekahnya? Ayo. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Terserah kamu dah, yang penting kamu ikhlas. Apa kata Allah lanjutannya? Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jelas? Jadi bisa nggak orang miskin menjadi kaya? Kalau ngapain? Alhamdulillah, Bu, kalau ibu lagi berdoa, mohon maaf sudah ada beberapa yang angkat tangan, waktunya tinggal 3 menit. Nanti kita atur di luar TVRI. Ibu-ibu, kalau ibu berdoa di musola atau di rumah atau di kamar sendiri tahajud, ya Allah kabulkan. Berapa orang doa? Banyak. Yang Waktu ibu 1. Kalau ibu ngasih fakir miskin makan 1 orang, yang doa berapa? 2. Kenapa? Iya kan dia kan terima kasih kan doa udah. Berarti kalau saya ngasih makan orang miskin 1, waktu saya doa sendirian, hakikatnya yang doa berapa? 2. Kalau ngasih 7 yang doa berapa? 8. Kalau ngasih 100 yang doa berapa? Kalau yang 4.000 yang dikasih yang doa berapa? Nah, dapatnya berapa? Banyak. Nah gitu, makanya tadi Allah ngasih ukuran. Ya ibu cuma tanggung jawabnya 1 orang minta 4.000. Ya, sulit kan? Baik, terakhir sebelum kita tutup, kita ulang lagi bahwa syarat doa versi Allah agar terkabul, pertama langsung pada Allah. Yang kedua beriman. Ketiga sedekah, jangan lupa. Yang ketiga sabar. Yang keempat sabar. Yang kelima jangan bohong. Oke? Yang keenam jangan sombong. Yang ketujuh jangan merusak. Yang kedelapan berbuat baik sama orang tua. Dan yang kesembilan ingat bahwa doa kita terkabul dengan ukuran. Jangan ngayun-ngayun kemana-mana. Kalau inilah yang kita minta. Jangan minta rezeki yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kita. Percuma capek. Karena Allah pasti ngasih ukuran. Yang terakhir, tolong Mas Ayub dibaca penutup doa kita hari ini. 10 ayat 10 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir ucapan alhamdulillah. Coba bahasa Indonesianya. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah penutup doa kita hari ini dengan syarat-syaratnya pemirsa. Sampai jumpa dengan kita tutup hamdalah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran lan maknane